Penun sedulur, dimanapun panjenengan berada, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari tokoh presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno. Simak videonya dari segi spiritual. Ya, sedulur, selang berapa ratus tahun kemudian, sejak era Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi mencanangkan Sumpah Palapa, di Indonesia ini ada sosok yang ketitisan wahyu keprabon, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau beserta kesatria piningit Indonesia bersatu berjuang untuk memerdekakan Indonesia menjadi satu negara dan bangsa. Perjuangannya tidak mudah, perjuangannya melalui rintangan yang banyak dan butuh bertahun-tahun, butuh kesatria-kesatria piningit dan kesatria pinandita yang banyak, karena sebuah kemerdekaan atau sebuah penyatuan itu butuh brahmana, butuh kesatria, dan butuh masyarakat. Kalau ketiganya ini tidak bersinergi, maka tidak akan menjadi sebuah negara yang besar. Nah, ini dilakukan oleh Pak Karno, maka dari itu sering Pak Karno itu dibilang menjadi titisan dari leluhur kita yang sangat istimewa untuk menyatukan Indonesia. Karena kalau Nusantara lebih besar dari luas dari Indonesia, tapi Presiden Soekarno ini sangat-sangat istimewa bisa menyatukan Indonesia. Nah, maka dari itu terjadilah pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, dengan taktik politik ketika terjadi perpindahan kekuasaan antara Jepang dengan sekutu kembali, maka Presiden Soekarno menggunakan momen itu dibantu oleh kesatria tadi, para kesatria dan satria piningit dan pinandito tadi, memproklamirkan diri menjadi bangsa Indonesia. Ini juga taktik perebutan kekuasaan, atau kalau orang sekarang bilang menyalip di tikungan. Ketika terjadi kondisi yang krodit, kita salib, kita memerdekakan diri. Itulah Presiden Soekarno. Walaupun setelah menjadi satu negara itu tidak mudah, digoncang kanan kiri, kemudian diteruskan oleh Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soeharto ini juga masih, kalau penerawangan dari spiritual, masih memegang wahyu keprabon. Jadi beliau kuat selama 32 tahun menjadi presiden, karena kalau mungkin bukan beliau pada saat itu, Indonesia sudah hancur. Jadi dua orang ini yang sangat berjasa bagi penyatuan bangsa Indonesia sesuai dengan amanat atau meneruskan perjuangan dari leluhur kita zaman dulu. Ada Singosari, ada Majapahit, ada Sriwijaya. Nah, disinilah pentingnya kita mengenali leluhur kita. Leluhur kita bersusah payah, berjuang untuk menyatukan. Nah, kalau hasilnya
kita hanya akan tercerai-beraikan hanya karena identitas kecil yang ikut terbawa ke dalam politik, lalu kita dicerai-beraikan, bagaimana rasa leluhur kita dulu? Maka dari itu kita sangat merindukan para kesatria piningit ini, karena satrio piningit bukan hanya satu, tapi banyak, ada dari kesatria, ada dari brahmana, ada dari masyarakat, yang kalau sudah bersinergi ini akan menjadi satu kekuatan yang istimewa. Jadi jangan memandang bahwa kesatria piningit hanya satu orang, tidak. Kesatria piningit ini banyak. Nah, di era tsunami spiritual ini, atau saya menyebutkan badai spiritual dari leluhur Jawa, kita diberikan pilihan. Kita mau kembali kepada spirit dari leluhur kita, atau kita mau mengikuti arus yang sekarang, yang sebetulnya ini bukan spirit dari Indonesia, bukan spirit dari Nusantara leluhur kita, tapi spirit dari bangsa lain. Sebagai contoh, leluhur kita selalu akan menitis kepada bangsanya yang ada di Indonesia. Sedangkan bangsa lain, leluhurnya juga akan menitis ke bangsanya terus. Nah, kalau kita menggunakan budaya dan adat dari bangsa lain, maka leluhur kita sendiri sudah mengabaikan, leluhur orang lain juga tidak akan meneruskan ke penjenengan, tapi lebih meneruskan ke bangsanya. Sama Eropa juga seperti itu, Uni Emirat Arab juga seperti itu, Tiongkok juga seperti itu. Ini meneruskan bangsanya. Tidak mungkin penjenengan yang dari Nusantara ke sana mengikuti aturan sana, mau dilindungi oleh leluhur sana, mau diberikan evolusi seterusnya kepada dari leluhur-leluhur sana, tidak mungkin. Yang bisa memberikan terusan atau titisan atau perangkat untuk evolusi itu ya leluhur kita. Maka dari itu, kalau kita mengabaikan leluhur kita dengan cara ini, maka yang terjadi kehancuran. Sudah pasti. Kita lihat Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, ini meneruskan perjuangan dari presiden-presiden sebelumnya. Mereka punya grand plan jangka panjang Amerika menjadi negara superpower di dunia dan mengatur dunia. Sampai sekarang diteruskan. Presiden Putin juga demikian. Presiden Xi Jinping juga meneruskan tradisi dari leluhurnya, dari Kublai Khan sampai turun dinasti-dinastinya sampai sekarang. Dan masyarakatnya ditekankan untuk mengembangkan adat budaya lokal, bukan malah ikut adat budaya orang lain. Sedangkan di Nusantara ini sudah hampir 70% yang meneruskan budaya lokal, hanya 30%. 70%-nya sudah ikut ke budaya bangsa lain. Inilah titik kehancuran. Maka dari itu, teman-teman dari spiritual dan budaya Indonesia, ayo kita bangkit. Kapan kita kembali lagi? Kapan kita menjadi jaya lagi? Seperti Majapahit yang ditakuti seluruh dunia, seperti Singasari yang tidak mau mengikuti Kublai Khan, kerajaan Mongol pada saat itu, tidak mau tunduk. Sekarang ini kita dijajah melalui budaya dan ekonomi. Kalau kita semua menyadari, maka dari itu, ayolah
kita sama-sama kembali mengenali leluhur kita. Karena tidak mungkin kalau sekarang itu ada orang yang mengaku saya titisan A, titisan B, itu sudah jelas pasti iya, karena dari Majapahit sampai sekarang aja sudah 500 tahun. Berapa juta orang yang sudah menjadi keturunannya. Panjenengan mengaku keturunan Majapahit, mengaku keturunan Mataram, mengaku keturunan dari kerajaan-kerajaan, tapi sikap hidup pola panjenengan menirukan leluhur dari asing. Bagaimana rasanya? Monggo silahkan dipikirkan sendiri, monggo dirasakan sendiri. Sementara kita sudah tahu bahwa asing itu berguna hanya menjajah, tujuannya untuk kapitalisme negaranya. Mereka bertahan kepada adat budaya mereka, tapi budaya mereka berusaha dimasukkan ke negara lain untuk mengeruk keuntungan dari negara lain tersebut. Jadi, sedulur, mari kita menyadari dengan mengenali leluhur kita dulu. Kembali kita buka sejarah, kalau bisa sejarah tentang apapun itu dari leluhur kita, walaupun dari penjajah, walaupun dari data penjajah, walaupun dari data mana saja, silahkan digali. Lalu mari kita tiru spiritnya leluhur kita, kekuatan leluhur kita. Saatnya kita kembali kepada budaya dan semangat leluhur kita. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.